semuanya anak-anak. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Semuanya sehat? Amin. Amin. Senang ya Tante ketemu Iya. lagi. Sekalipun melalui streaming ya. Iya, betul. Puji Tuhan. Tante percaya anak-anak adalah anak-anak yang manis. Sudah siap. Baik sarapannya, baik mandinya, semuanya sudah siap. Oke, kita akan mulai kebaktian kita pagi hari ini. Nanti yang doa Tante Rinda. Puji Tuhan. Ya, ayo adik-adik kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita di dalam hati kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalian siap untuk memuji Tuhan? Siap. Amin. Amin. Nah, Tante Linda sama Tante Rinda akan mengajak anak-anak. Sebelumnya kita mau berolahraga ya. Biar tubuh kita sehat. Amin. Amin. Nah, Tante Linda undang anak-anak yang di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya ikuti gerakan Tante Linda sama Tante Rinda. Yo. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Yuk goyang yuk. Yes, yes, Goyang kanan. yes, yes, yes. Mari semua memuji Tuhan. Goyang kiri, yes, yes, yes. Goyang kanan. Yes, yes, yes. Mari semua memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang yo, Goyang kiri. yes yes yes, Goyang kanan. yes yes yes. Mari semua memuji Tuhan. Goyang kiri, yes yes yes, Goyang kanan. yes yes yes. Mari semua memuji Tuhan. Sekali lagi dari awal anak-anak ya, semuanya pakai gerakan tangan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Yuk goyang yuk. Kiri, yes yes yes. Goyang kanan. Yes yes yes. Mari semua memuji Tuhan. Goyang kiri, yes yes yes. Goyang kanan. Yes yes yes. Mari semua goyang kiri. Goyang kiri, yes yes yes. Goyang kanan. Yes yes yes. Mari semua memuji Tuhan. Sekali lagi goyang kiri, yes yes yes. goyang kanan. Yes yes yes. Mari semua Memuji Tuhan, mari semua, mari semua. memuji. Sekali lagi katakan, Mari semua memuji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk anak-anak. Duh, sudah berkeringat ya Tante? rasanya sudah Tante. Aduh, seneng ya. Puji Tuhan pagi hari ini sukacita. Kalau kita pagi ini anak-anak bisa beribadah, semua ini oleh karena kebaikan Tuhan ya Tante ya. Betul, karena kebaikan Nah, Tuhan Tante. Kita boleh ada sampai hari ini ya Tante. Iya, amin. Nah, kita akan naikkan pujian.
Tuhan Yesus baik. Tante Linda undang lagi anak-anak bangkit berdiri biar enak memujinya ya. Ada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Acungkan jempol kalian, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari awal, Tuhan tiada berkesudahan. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Acungkan jempol kalian, Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Semua baik. sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tante bangga nggak punya Yesus yang baik luar biasa? Wah, bangga sekali Tante. Iya, luar biasa Tuhan kita ya Betul, Tante ya. Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Anak-anak, kalau kalian beribadah, kalian ingat teman-teman kalian. Kalian ajak supaya mereka juga mengikuti ibadah streaming sekolah minggu. Mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, ya Tante ya? Iya. Iya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang kurang enak badan atau papa mama, ada yang kurang enak badan. Mungkin kalian menghadapi ulangan. Di dalam Yesus Tante, ada apanya Ada Tante? kesembuhan. Amin. Terus ada apa lagi Tante? Ada sukacita. Amin, amin Tante.
Tante? Ada kemenangan Tante. Amin, amin Tante. Puji Tuhan, kita bangga ya Tante. Amin. Yuk kita aminkan pujian ini. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Semuanya tepuk tangan yuk. Silakan duduk anak-anak. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kesembuhan. ada kesembuhan. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kesembuhan. ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kesembuhan. ada kesembuhan. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kelepasan. ada kelepasan. Dalam Yesus, Dalam Yesus ada kelepasan. ada kelepasan. Dalam Yesus ada kelepasan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kelepasan. ada kelepasan. Bentar Tante, kata-katanya dalam Yesus ada kelepasan. Puji Tuhan ya Tante, kan Iya, sekarang ini puji lagi Tuhan. pandemi. Iya Tante. Nah, anak-anak kan di rumah terus ya Tante ya. Iya Nah, betul. Tante Linda berharap supaya anak-anak nggak terikat game ya Tante ya. Oh iya, itu Betul yang ya, paling Tante, penting ya. itu Tante. Nah, kalian hari-hari kalian boleh kalian main game tapi tidak boleh terikat ya. Sampai lupa makan, lupa belajar ya. Katakan pujian ini dengan segenap hati, Amin, dengan amin. iman. Amin. Yang sakit katakan di dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Yang terikat game katakan di dalam Yesus ada kelepasan. Amin. Amin Tante. Amin. Nah, yuk Tante lagi Tante yuk. Oke ya. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kesembuhan. ada kesembuhan. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kesembuhan. ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kemenangan. Yesus Dalam Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Dalam Yesus Yesus ada kelepasan. ada kelepasan. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kelepasan. ada kelepasan. Dalam Yesus ada kelepasan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kelepasan. ada kelepasan. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kelepasan. ada kelepasan. Dalam Yesus Dalam Yesus ada kelepasan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tante Linda dan Tante Linda berharap ya anak-anak ya, kalian melalui pujian ini kalian betul-betul lepas yang terikat game ya. Kalau kalian nyanyikan pujikan dengan sungguh-sungguh di atas puji-pujian itu Tuhan bertata ya Tante. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pengennya sih memuji Tuhan terus ya Tante Iya ya. Tante. Iya, tapi kan waktu jalan terus anak-anak ya.
kalian tetap berdiri ya, karena sebentar lagi kalian duduk terus ya. Tante Linda tetap undang kalian berdiri ya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Biar kita memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Menerima firman Tuhan dengan baik. Kusiapkan hatiku Tuhan. Yuk kita sama-sama pujikan pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan lagi dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan urapan-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap Tuhan menerima lawatan-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu tiada pernah berubah Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh lagi Tuhan mendengar firman-Mu. Amin. Biarlah firman-Mu merubah hidup kami Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, jumpa lagi dalam Bible Study for Kids. Ayo anak-anak, hari ini kakak mau ngisi. 2 minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Masih ingat gak? Siapa yang masih ingat, angkat tangan? Oh iya betul, tentang Paskah ya. It is finished, Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk kita. Nah sekarang kita sebagai anak-anaknya, kita juga mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan ya. Nanti anak-anak sudah memuji Tuhan dengan semangat. Bagus. Nah ayo sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mau siapkan hati, pikiran, fokus kita. Kalau ada yang masih megang HP, masih lari-lari mainan, di stop dulu ya. Kita mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum itu kakak mau kasih pengumuman. Ada satu pengumuman tanggal 13 Mei ada Aero Night Prayer hari Jumat. Dicatat ya, 13 Mei hari Jumat ada doa bersama. Anak-anak bisa minta linknya di guru masing-masing nanti ya. Aero Night Prayer. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk manis. Ya, selamat mendengarkan. Bye-bye. Selamat sore anak-anak semua, berjumpa kembali untuk acara Bible Study for Kids pada sore hari ini. Sore hari ini kita belajar kembali tentang satu tema. Judulnya kita lihat ya, sekarang bersama-sama. Judulnya di sini adalah Nothing Compares to You. Apa artinya itu? Kalau artinya adalah di sini tiada bandingannya. Engkau tiada bandingannya. Ini engkaunya siapa ya? Tuhan tentunya ya. Jadi engkau tiada bandingannya. Tuhan tidak ada bandingannya. Kalau kalian lihat di sini ayatnya, kita baca bersama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Yesaya 46 ayat yang kelima. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Apa artinya Nana? Artinya ini Tuhan bertanya, kira-kira Tuhan itu sama dengan apa? Disejajarkan dengan apa? Kalau kalian misalnya ingat ya, ada sesuatu misalnya lomba. Lomba itu ada yang menang, ada yang kalah, tapi kadang-kadang ada yang bersamaan. Itu sama, sejajar. Nah ini Tuhan bertanya, adakah yang sama dengan aku? Adakah yang sejajar dengan aku? Atau ada nggak sebanding dengan aku? Nana, jawabnya ada nggak? Sekarang kita lihat ya. Untuk menjawab ini kita lihat ada satu kisah yang Tante ambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat ke-20 sampai 39. Di sini judulnya adalah Elia di Gunung Karmel. Nah, anak-anak, kalau kalian nanti setelah ini mau buka di 1 Raja-Raja 16, kalian akan baca di situ kejadiannya adalah ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja namanya Ahab. Siapa yang ingat? Raja Ahab ini punya istri yang juga jahat. Siapa namanya? Betul sekali, namanya Isabel. Ya, jadi Raja Ahab ini raja Israel yang jahat sekali. Kenapa jahat? Karena Ahab ini menyembah Baal. Dia tidak mau menyembah Allah, tapi dia percaya dan menyembah Baal. Dia punya nabi-nabi Baal yang banyak.
Ini gara-gara apa? Gara-gara istrinya, anak-anak. Istrinya ini mempengaruhi Ahab sehingga Ahab akhirnya berpaling dari Allah dan menyembah Baal. Ya, dia punya patung-patung Asyera. Dia mendirikan Baal-Baal untuk disembah. Dan anak tahu nggak? Ini bagi Tuhan apa? Jahat. Bagi Tuhan ini adalah hal yang tidak disukai. Apa yang terjadi anak-anak? Kalau kalian baca, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan tidak turun hujan. Bukan cuma hujan ternyata, embun pun juga tidak turun. Hujan tidak turun, tidak ada embun. Bayangkan anak-anak, bertahun-tahun begini kira-kira bagaimana? Kira-kira jadi apa? Kekeringan di mana-mana, nggak ada air, tanaman tidak bisa tumbuh, sehingga apa? Ada kelaparan. Nah, Nabi Elia ini pada waktu itu disuruh Tuhan untuk mengatakan hal ini pada Raja Ahab. Pada waktu mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan hujan, Elia ini pergi. Tapi setelah 3 tahun tidak turun hujan anak-anak, Tuhan berkata-kata lagi sama Elia. Bilang gini, Elia, kamu sekarang temui Raja Ahab. Elia ini menurut anak-anak. Dia menemui Raja Ahab. Dia jalan, turun dari sungai Kerit, turun. Dia akan bertemu dengan Raja Ahab. Pada waktu di jalan dia lihat, banyak kekeringan di mana-mana. Banyak orang yang kelaparan, nggak bisa makan, nggak ada air, tanaman mati semuanya. Binatang-binatang banyak yang kurus dan mati. Elia ini sedih. Aduh, ternyata sudah 3 tahun ini tidak turun hujan. Terjadi kelaparan di Samaria. Nah, anak-anak, pada waktu itu Elia ini bertemu dengan Obaja, pegawainya dari Raja Ahab. Sampai kaget itu Obajanya. Aduh, ketemu dengan Elia. Elia, Nabi Elia, kamu dicari oleh Raja Ahab. Raja Ahab marah padamu. Kemudian Elia bilang, aku mau bertemu sama Raja Ahab. Pertemukan aku dengan Raja Ahab. Nah, anak-anak, Raja Ahab ini waktu dengar dari Obaja kalau Elia mau bertemu dengan dia cepat-cepat datang. Lihat wajahnya tuh, marah nggak? Wajahnya marah, anak-anak. Dia ingat ini semua gara-gara Elia. Dia ketemu sama Elia. Dia marah. Dia bilang, Elia, gara-gara kamu, maka kamu menjadikan bangsa Israel ini celaka. Tidak ada hujan. Semuanya kering. Terjadi kelaparan. Nah, anak-anak, Elia berkata, bukan aku yang mencelakakan, tapi engkau dan keluargamu. Karena kamu menyembah Baal. Karena kamu menyembah patung-patung Asyera. Kamu tidak menyembah Allah yang benar. Kemudian raja waktu ketemu sama Elia ini, Elia berkata, dan sekarang aku mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang hidup itu harus yang disembah. Satu-satunya Allah yang harus disembah. Kita adakan pertandingan. Pertandingan anak-anak. Apa pertandingannya ya? Nah, Elia bilang, kamu kumpulkan sekarang 450 nabi-nabi Baal. Banyak anak-anak 450. Ditambah dengan 400 nabi Asyera. Dikumpulkan semua di Gunung Karmel. Ini gunungnya anak-anak. Bisa lihat ya gunungnya. Ada Gunung Karmel. Di situ ada bangsa Israel. Kemudian raja panggil nabi-nabi Baal, dipanggil semua untuk berkumpul di sini. Karena ada pertandingan. Pertandingannya siapa yang tahu? Kita akan lihat ya pertandingannya apa ya. Nah, pertandingannya ini Elia berkata, kamu 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Berapa anak berarti? 450 tambah 400 berapa? 850. Kamu 850 melawan aku, Nabi Tuhan, 1 orang. Ya, 850 melawan 1 anak-anak.
Kalau misalnya perang gitu, waduh, menang mana anak-anak? Ya menang yang banyak ya. 850 itu banyak anak-anak. Sedangkan Nabi Elia cuma sendirian. Tapi dia tahu, dia tidak sendiri karena Tuhan menyertai. Nah, lombanya apa sekarang? Nah, lombanya sekarang akan disiapkan 2 lembu. Lembu itu apa sih? Lembu itu sapi. Jadi sapi gitu ya. Disiapkan 2 lembu. Kemudian Elia berkata, kamu nabi-nabi Baal 850 ini boleh pilih duluan. Pilih salah satu. Nah, kemudian ditaruh di atas kayu. Ditaruh di situ, tidak boleh ada api. Sekarang kita akan bertanding. Kalau kita panggil Allah kita, aku manggil Allahku dan kamu manggil Baal, mereka menjawab dengan api, berarti itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Berani enggak? Nah, anak-anak, ini Habib Baalnya bilang, oke, siap. Oh, dia pilih dulu. Dia pilih 1 lembu, ditaruh di atas kayu, di atas batu. Mereka ternyata lombanya apa? Memanggil nama Tuhan. Jawabnya dengan api, anak-anak. Kira-kira siapa dulu nih yang harus berlomba, harus bertanding? Oh, ternyata Nabi Baalnya duluan ini. Ini nabi-nabi ini, oke. Kita siap. Mereka siap, anak-anak. Mereka berkeliling, coba lihat nih gambarnya. Berkeliling di mesbah itu, berkeliling di tempat lembu itu, di batu itu. Mereka berteriak-teriak. Mulai pagi anak-anak ini berteriak-teriak, panggil-panggil namanya Baal. Bilang, Baal jawab kami, katanya gitu. Jawab kami, kasih kami api. Kasih kami api. Tuh, mereka berteriak-teriak. Banyak orang, 850. Mereka berteriak-teriak. Kira-kira ada jawabannya enggak? Enggak ada, anak-anak. Enggak ada apa-apa. Enggak ada jawaban. Enggak ada api yang turun. Mereka berteriak lagi. Nah, ini Baal, tolong kami. Jawab kami. Mereka berputar-putar. Dari pagi sampai siang. Wah. Sampai siang enggak ada apa-apa. Ini Elia mengejek. Berkata, nah coba lihat. Dari pagi sampai siang, tidak ada jawaban. Oh, mungkin Baal atau Allahmu itu sedang tidur. Atau mungkin sedang jalan-jalan. Katanya gitu, anak-anak. Atau mungkin Allahmu sekarang sedang menunggu sesuatu atau pergi kemana. Coba panggil yang lebih keras. Panggil lebih keras. Mungkin nggak dengar. Diejek begitu, anak-anak. Ini Nabi Baalnya, iya mungkin kurang keras ya. Mereka teriak-teriak lagi nih. Sekarang berteriak-teriak. Bahkan mereka ada yang sampai melukai dirinya, anak-anak, berdarah-darah. Mereka panggil Baal. Baal, jawab kami. Jawab kami. Turunkan api. Tapi nggak ada api, anak-anak. Nggak ada apapun yang terjadi di sini. Coba perhatikan. Nabi Baal ini banyak orang. Dia sampai menyakiti dirinya sendiri. Tapi yang dia sembah Allah yang salah. Tuhan yang salah. Meskipun mereka ini sampai berteriak dari pagi sampai siang. Bahkan anak-anak sampai sore. Dan tidak terjadi apapun. Ketika sudah sore, sudah mau malam, ya ganti sekarang. Sekarang ganti Elia. Elia berkata, baik, sekarang siapkan batu sebanyak 12 batu. Batu ya, di atas lembu itu. Sama dengan suku bangsa Israel yang 12. Terus, Tuhan anak bisa lihat, buat parit lubang di sekelilingnya. Ini kayak selokan, anak-anak. Parit itu kayak got gitu ya, di sekelilingnya dari mesbah ini, dari tempatnya lembu ini. Mereka buat di sekelilingnya. Tuh, dilihat. Ada got ya, ada parit di sekelilingnya. Terus, bukan cuma itu.
Elia berkata lagi, sekarang kamu ambil 4 ember, ya, 4 buyung air, isi air, tuangkan, basahi lembunya, basahi batunya, basahi kayunya, tuang semua 4-4-nya. Setelah dituang anak-anak, semuanya heran, wah, tadi aja yang Nabi Baal lembunya kering anak-anak, nggak dijawab, ini basah, siram sama mereka. 4 buyung. Tapi kemudian Elia berkata lagi, kurang, ambil lagi 4. Nah, anak-anak ambil lagi, siram lagi. Kemudian yang ketiga kalinya, Elia bilang, kurang, siram lagi. Disiram anak-anak. Kalian bisa lihat apa yang terjadi? Di sekelilingnya, sekarang paritnya itu penuh dengan air. Penuh dengan air di situ. Wah, kira-kira bagaimana ini ya? Apa yang terjadi kalau seperti ini? Kalian bisa lihat di sini. Nah, kan? Oh, sudah disiram semuanya. Jadi sekelilingnya ada genangan air yang banyak sekali. Sekarang Elia berkata kepada Tuhan. Dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan Allahku yang hidup, tunjukkan pada bangsa Israel bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Jawablah dengan api. Kira-kira menurut kalian, doanya Elia didengar nggak? Ya, betul. Karena Allah yang disembah Elia sama dengan Allah kita, anak. Allah yang hidup. Apa yang terjadi? Kalian bisa lihat. Dari langit turun api yang besar. Coba kalian lihat itu apinya. Wah, anak-anak, apinya turun dan apa yang terjadi? Menghanguskan semuanya sampai hangus. Lembunya hangus, batunya pun sampai hangus. Kemudian airnya juga sampai habis anak-anak, sampai kering. Wah, hebat. Luar biasa Allahnya Elia ini. Allah yang Elia sembah sama dengan Allah kita yang kita sembah. Kalian lihat ya, di sini sampai semuanya kering, gosong semuanya. Akhirnya orang-orang yang berkumpul di Gunung Karmel tadi melihat hal ini, mereka kaget dan mereka jadi takut dan mereka sekarang tahu bahwa Allah yang Elia sembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Tapi Baal adalah palsu. Adalah berhala, disebutkan apa? Berhala palsu, Allah yang palsu. Nah, sehingga pada waktu mereka tahu itu mereka kaget, kalian lihat, wah luar biasa, hebat sekali. Wah, sampai seperti itu. Akhirnya rakyat semua bangsa Israel, akhirnya mereka mengaku bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Tuhan Allah yang hidup. Bangsa Israel ini mengaku dan akhirnya Nabi Baal ini dihukum anak-anak. Mereka dihukum. Dan bukan cuma itu loh. Tuhan Allah kita berkuasa juga atas alam. Kalau tadinya bangsa Israel berapa tahun tadi? 3 tahun ya, tidak ada hujan. Tapi pada waktu itu bukan cuma berhenti menurunkan api aja, enggak anak-anak. Tuhan juga sanggup menurunkan hujan. Nah, kalau kalian baca nanti di ayat-ayat yang bawahnya ya, itu pada akhirnya bangsa Israel mendapatkan hujan anak-anak. Tuhan menurunkan hujan. Jadi ada mendung, kemudian hujan. Nah, hujan yang lebat dan kekeringan pun berlalu. Anak-anak, kalau kalian lihat dari peristiwa ini tadi, kira-kira pertandingannya ini dimenangkan siapa? Ya tentu Tuhan ya, tentu Tuhan Allah kita yang memenangkan. Karena luar biasa. Dan bukan cuma menang aja, menangnya dengan hebat anak-anak, dahsyat. Sebab itu di sini Tante tulis, Allah kita itu terkuat
terhebat, terdahsyat. Tidak ada bandingannya. Ya, amin. Amin anak-anak. Dia adalah Allah yang terkuat, Allah yang terhebat, dan Allah yang terdahsyat. Tidak ada bandingannya. Ini ada ayatnya loh. Kita baca ya ayatnya di sini. Ulangan 10 ayat 17a. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Anak-anak, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Allah yang dahsyat. Allah yang terkuat. Tidak ada bandingannya. Kalian ingat ada lagu sekolah minggu? Kita akan nyanyikan ya tentang ini. Tentang Allah kita luar biasa hebatnya. Yuk, sambil kita lihat video ini. Oke, kalian sudah mengikuti tadi lagu tadi? Allah kita yang begitu hebat, yang luar biasa. Dia Allah yang terhebat. Nah, kalau dalam Ulangan 10 ayat 17a dikatakan bahwa dia Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Siapakah itu? Nah, kita baca lanjutannya ya. Dalam Roma 1 ayat 4b. Kita baca ya di sini ayatnya. Bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi siapa Tuhan di atas segala Tuhan? Yesus. Siapa Allah di atas segala Allah? Yesus. Siapa yang terhebat? Yesus Allah kita. Siapa yang terkuat? Yesus Tuhan kita. Siapa yang tiada bandingannya? Tuhan Yesus. Ini ayatnya nih. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya sekarang. Kalau dikatakan bahwa Yesus yang terhebat, Yesus yang berkuasa. Berkuasa atas apa? Kita lihat ya di sini. Yesus itu berkuasa atas alam semesta. Lihat tadi, kalau kalian dengar tadi sudah bahwa alam semesta dikuasai oleh Tuhan. Hujan, bagi Tuhan menurunkan hujan, gak ada yang sulit. Menghentikan hujan tidak sulit. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan bumi ini, anak-anak. Menciptakan dunia ini, bumi dan isinya. Semesta ini, langit, bintang, matahari, semua Tuhan yang menciptakan.
Sebab itu Yesus berkuasa atas alam semesta. Kalau misalnya antum masih ingat ada seorang anak ya, pernah cerita bersaksi pada waktu dia mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba hujan anak-anak. Waduh, dia ingat karena dia harus bawa pekerjaan rumah yang banyak yang harus dibawa. Kalau itu kena hujan bisa rusak, dan dia berdoa, Tuhan kau tolong, Tuhan yang pegang langit, Tuhan yang menguasai langit, Tuhan yang menguasai alam semesta ini, berhentikan hujannya, Tuhan tolong. Dan apa yang terjadi? Anak itu cerita, hujannya berhenti loh anak-anak, dan dia dapat sekolah dengan membawa pekerjaan tangannya tidak dengan rusak karena nggak basah. Tuhan kita itu Allah yang hebat, dia berkuasa atas alam semesta ini, ya, atas semuanya, gunung-gunung semua miliknya, sungai semua miliknya, ya. Jadi anak-anak, bahwa alam semesta ini itu di bawah kuasa Tuhan Yesus. Termasuk juga kalau bukan cuma bumi, isinya, langit, tapi juga waktu. Tuhan yang berkuasa atas waktu. Ingat cerita Gideon ketika dia menghentikan matahari sehingga harinya bisa berhenti, anak-anak. Nah, Tuhan sangat berkuasa. Kemudian yang kedua, Yesus berkuasa atas maut dan dosa. Dalam bulan ini, anak-anak barusan saja, minggu yang lalu, kita merayakan Paskah ya, Kebaktian Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, menebus kita dari dosa, menebus anak-anak, menebus kita. Nah, Tuhan Yesus nggak cuma mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit dan hidup. Dia sekarang berada di surga menanti kita, anak-anak. Dia di sini, Yesus berkuasa atas maut, atas dosa. Anak-anak, jika Tuhan mati di atas kayu salib, itu karena cintanya kepada kita. Karena dia menebus apa tadi? Dosa. Dosanya umat manusia. Dan Tuhan tidak mati selamanya, ya kan? Dia bangkit, dia hidup. Dan sekarang dia naik ke surga, menunggu kita semuanya. Itulah dikatakan bahwa Yesus berkuasa atas maut, atas dosa. Sakit penyakit, bagi Tuhan menyembuhkan sakit penyakit itu gampang, anak-anak. Nggak ada yang sulit buat Tuhan. Tuhan, misalnya kalian berpikir, loh Tuhan, kenapa kok pandemi ini panjang sekali, banyak yang sakit. Saudaraku ada yang sakit, bahkan mungkin ada yang akhirnya pulang ke rumah Bapa di surga. Kenapa Tuhan? Ingat, Tuhan punya rencana, anak-anak, pada setiap orang. Ya, kita kadang-kadang nggak ngerti rencana Tuhan, tapi percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti indah. Percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan rencana yang bagus pada setiap orang. Masa depan yang cerah, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus berkuasa atas setan. Tante tampilkan di situ gambarnya tentang, siapa yang ingat cerita tentang apa ini? Iya, orang gila Gadara. Ketika setannya diusir, setannya lari nggak? Lari, anak-anak, nggak berani. Tuhan Yesus berkuasa atas setan. Ada lagu kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Sebut nama Yesus dan setannya lari. Setannya pergi. Karena Tuhan berkuasa atas setan. Lagi berikutnya. Yesus berkuasa atas hidup manusia. Hidupnya tante, hidup kalian semua, hidup mama papa kalian, hidup dari orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkuasa, anak-anak, atas hidup manusia. Tuhan Yesus, kalau kalian lihat di sini ya, itu berkuasa atas manusia. Mulai dia tidak pandang, itu anak kecil, itu orang besar, atau orang kaya, orang miskin. Enggak lihat itu. Tuhan berkuasa atas semua manusia. Yuk, kita lanjut ya. Di Yeremia 10 ayat 10a. Apa bunyinya? Tetapi Tuhan adalah
Allah yang benar. Jadi, Yesus yang kalian sembah dan tante sembah itu benar. Dialah Allah yang hidup, benar, hidup, dan Raja yang kekal. Jadi, pilihan kita ini sudah benar, anak-anak. Anak-anak memilih percaya pada Yesus itu sudah benar. Ya, dikatakan di sini, karena Dia Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang kekal. Jadi kalau sudah seperti itu, jangan tukar dengan apapun. Karena kita ini sudah punya Allah yang terhebat, terkuat. Tidak ada yang bisa menandingi, anak-anak. Jangan tukarkan itu. Kalau kalian lihat di sini, ada anak seringkali, coba lihat di situ. Seringkali lupa, ditukar. Tuhannya ditukar dengan apa ini? Game, waktunya habis main game. HP, ditukar dengan mainan. Ditukar lagi dengan apa? Kadang-kadang dengan buku-buku pelajaran. Aduh, belajar terus sudah nggak usah berdoa. Toh juga melakukan hal yang baik. Nah, kemudian apa lagi? Dengan hobinya main bola, kemudian bersepeda. Seringkali ditukar. Ingat anak-anak ya, kita punya Allah yang super hebat. Anak-anak rugi kalau menukarkan itu dengan sesuatu yang lain. Karena tidak ada bandingannya, anak-anak. Yang kita pilih, yang sekarang kita percayai, anak-anak percayai, itu sudah yang paling hebat. Tidak ada bandingannya. Ya, jadi sekali lagi Tante ingatkan kalian pada sore hari ini bahwa Allah kita ini Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang luar biasa hebat, Allah yang tiada bandingannya. Anak-anak harus bangga punya Allah seperti itu. Kita harus bangga, kita harus bersyukur punya Allah yang seperti itu. Allah yang luar biasa. Dan itu mengingatkan kita, jangan sampai kita menukarkannya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, tapi sebelumnya kita akan lihat ya, satu ayat hafalan. Di dalam Ulangan 10 ayat 17a. Tadi sudah kan? Yuk, kita baca ya bersama-sama ya. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Amin anak-anak? Amin. Yuk kita akan nyanyikan lagu ini, Sebab Kau Besar. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan mengikuti video ini ya. Ku angkat suara pujian.
Baik anak-anak, sekarang waktunya kita akan tutup untuk Bible Study pada sore hari ini. Sekarang semuanya tangan dilipat, mata yang ditutup, kita akan berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau adalah Allah yang luar biasa, kuat, dan Engkau adalah Allah yang dahsyat. Sungguh tidak tertandingi apapun yang Kau lakukan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena memiliki Engkau. Kami mengucap syukur karena Engkau juga memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan menyelesaikan Tuhan dalam belajar untuk firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam pada setiap anak-anak sehingga bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak yang saat ini mendengarkan. Tuhan memberkati mereka, memberkati dalam pelajaran mereka di sekolah, memberkati mereka sebagai anak dalam keluarga mereka. Engkau memberkati orang tua juga, orang tua mereka Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam mendidik anak-anak ini. Kami percaya Tuhan menolong, kami percaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan, mencukupi segala keperluan. Terpujilah namamu Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, terutama untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami untuk menjadi Tuhan negara bangsa yang bebas dari pandemi ini, sehingga kami kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk semuanya, hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Oke, bye-bye.